yang jelas ya Tuhan. Engkau nyata hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan ini. Di dalam hari-hari yang kami jalani, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kiranya hari ini Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan, supaya akhirnya kami dibuat menjadi mengerti, memahami akan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kiranya Tuhan memakai dan melayakkan hamba-Mu ini untuk dapat menjadi penyambung lidah Allah yang memberitakan firman Tuhan, dan biarlah semua jemaat sungguh diberkati dan dibangun iman dan percayanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan kepada Tuhan. Mohon kiranya Allah bekerja dalam kuasa Roh Kudus melawat kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan untuk perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal yang keempat, pasal yang ke-21. Kitab Bilangan pasal yang ke-21, kita akan membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang ganti. Oke, yang bawa Alkitab boleh buka di Alkitab masing-masing. Kalau tidak membawa Alkitab boleh memperhatikan di slide yang ada. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan. Ular tembaga ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada air dan tidak air, dan karena hampa ini kami telah muak." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu untuk memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Kami terlalu dosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya Ia menjauhkan ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa kepada bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipanggut tetapi melihatnya, ia akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 ini adalah tema kita pada hari ini. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-8. 1, 2, ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ya. Jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang satu pengalaman iman dari bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir untuk kemudian masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita memperhatikan, peristiwa ini terjadi ketika mereka sudah
sudah berjalan meninggalkan Gunung Sinai, dan kemudian mereka akan dituntun oleh Tuhan untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, karena dosa ketidakpercayaan mereka, karena mereka menentang Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, melalui pemberontakan yang dilakukan oleh Adoram, ya. Maka kemudian akhirnya bersama dengan Miriam mereka menentang dan meragukan Tuhan, sehingga akhirnya membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Yang seharusnya perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu dari Mesir atau dari Gunung Sinai, tempat mereka berhenti sebelumnya, untuk masuk ke tanah perjanjian itu paling lama dengan rombongan yang besar itu kurang lebih sekitar 1 minggu jalan kaki. Mereka sampai masuk ke bagian selatan dari tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi karena dosa mereka, akhirnya Tuhan memutar mereka di padang gurun itu selama 40 tahun. Dan di awal dari perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka harus melewati padang gurun Negev, padang gurun yang ada di bagian selatan dari wilayah Israel yang sekarang ini, tanah Kanaan, dekat Laut Mati. Mereka harus berkeliling, dan di padang gurun itulah Tuhan memutar-mutar mereka kurang lebih selama 40 tahun. Baru kemudian Tuhan menuntun mereka untuk akhirnya berjalan ke arah utara, untuk kemudian memasuki negeri orang Amon, Moab, menduduki negeri-negeri itu, dan kemudian akhirnya dari situ dipimpin oleh Yosua menyeberang Sungai Yordan dan kemudian masuk ke tanah Kanaan, menduduki kota yang pertama yang mereka serang di tanah Kanaan, yaitu kota Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicatat di dalam firman Tuhan dalam peristiwa ular tembaga dalam perikop ini mengajarkan satu pengalaman iman yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya, supaya akhirnya kita boleh belajar dari pengalaman umat Tuhan ini, sehingga akhirnya kita mendapat memetik prinsip yang penting dari firman Tuhan untuk kita lakukan, supaya akhirnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang akhirnya belajar dari pengalaman iman, baik itu adalah pengalaman iman yang positif untuk kita ikuti dan kita lakukan dalam hidup kita, maupun juga pengalaman iman yang negatif yang perlu akhirnya menjadi satu contoh bagi kita untuk akhirnya kita tidak lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu melalui peristiwa ular tembaga, saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman iman bangsa Israel, supaya kita boleh menjadi orang-orang percaya yang terus teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, yang di dalam kehidupan kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Di dalam ayat keempat, menarik bahwa bagian ini menceritakan tentang satu keadaan hati dari umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya juga tanpa kita sadar itu juga adalah menggambarkan perasaan hati kita ketika kita berjalan di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat keempat itu, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak dapat menahan hatinya? Artinya emosi mereka, perasaan mereka menjadi tidak stabil, menjadi tidak tenang pada waktu itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka menjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sesungguhnya latar belakang dari hal itu adalah karena mereka sudah terlalu lelah. Mereka capek berjalan berkeliling di padang gurun, dan mereka merasa seolah-olah mereka sedang ditinggalkan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan bukan hanya ditinggalkan oleh Tuhan, mereka merasa seolah-olah Tuhan membuang mereka, tidak lagi peduli kepada mereka, karena mereka melewati dan menjalani perjalanan di padang gurun itu
di sana dan tidak ada arah yang jelas kemana mereka akan berjalan, kemana Tuhan akan menuntun mereka, dan mereka seolah-olah diperhadapkan kepada jalan yang tanpa ujung di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Sehingga akhirnya di dalam kondisi yang seperti itu, mereka menjadi lelah, mereka capek, mereka akhirnya tidak dapat lagi menahan hati mereka untuk kemudian protes. Dan bukan hanya protes, tapi kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan melawan Musa yang mereka tuduh sebagai pemimpin yang telah mencelakakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita mencoba memahami konteks ini berdasarkan peristiwa yang terjadi, kita mungkin bisa berkata dan bisa membenarkan sikap yang timbul pada waktu itu. Karena apa? Karena orang yang lelah, orang yang capek dalam perjalanan hidup, ya, dalam berbagai aktivitas di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tekanan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, sebenarnya bisa memunculkan bermacam reaksi dalam kehidupan ini. Benar ya, Bapak Ibu Saudara ya? Dan salah satu mungkin reaksi yang dapat timbul itu apa? Emosi, perasaan diri yang tidak tenang, yang tidak merasa nyaman dengan situasi yang tidak mudah itu. Maka kemudian akhirnya muncullah kemarahan, atau ketika berhadapan dengan Tuhan, kita menjadi bersungut-sungut, kita akhirnya bukan lagi mengadu, tapi kita akhirnya seolah-olah menjadi marah kepada Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan, pengalaman iman yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu menunjukkan kepada situasi kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini menuntut kita menjadi orang yang super sibuk di dalam segala aktivitas kita. Seolah-olah kalau kita tidak bekerja, kita tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, maka sepertinya tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi, tidak ada penghidupan yang dapat kita dapatkan, kita kejar dalam kehidupan ini. Dan akibatnya apa? Akibatnya itu semua melelahkan kita, membuat jiwa kita menjadi kosong, menjadi hampa. Karena apa yang kita kejar ternyata tidak dapat memuaskan hati kita. Apa yang kita peroleh dari yang kita usahakan itu sepertinya tidak pernah cukup dalam diri kita. Maka ketika kita mendapat sesuatu yang kita kejar, yang akan timbul sesudah itu apa? Perasaan kita mau lebih. Sesudah Tuhan memberikan dan mencukupkan, menjawab doa kita seperti kita harapkan, yang timbul dalam hati kita kemudian apa? Kita mau lebih. Kita mau dapat sesuatu yang lebih banyak, yang lebih besar, yang memenuhi, seolah-olah memenuhi apa yang kita mau, yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Dan ujung-ujungnya apa? Membuat kita menjadi capek. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Coba kita pikirkan, siapa di sini yang kemudian dengan yakin berkata, aku udah capek kok, aku bisa lewati hari-hari semuanya dengan apa yang aku lakukan dari pagi, bangun pagi sampai ke malam hari, aku udah capek. Aku bekerja sibuk, melakukan segala aktivitas dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam semua yang bisa dilakukan. Atau ibu-ibu yang ada di rumah dengan segala pekerjaan rumah tangganya, anak-anak yang sekolah hari-hari ini dari jadwal sekolah yang begitu padat dari pagi sampai sore bahkan sampai ke malam hari. Siapa di sini yang berkata, aku udah capek, aku bisa melewati semuanya itu, dan aku tetap kuat, aku tetap menikmati dan merasakan bahwa apa yang aku melakukan itu satu sisi akan membawa sukacita, kebahagiaan dalam hidupku. Dan siapa yang tidak mengeluh hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Dunia yang super sibuk menjadikan manusia seolah-olah menjadi robot yang secara otomatis harus bergerak, mengarah kepada apa yang harus dikejar dan dilakukan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai reaksinya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kadang kita menjadi orang yang sensitif, menjadi orang yang gampang, emosinya tidak stabil, menjadi orang yang seolah-olah akhirnya bereaksi secara berlebihan terhadap
kita jalani. Dan akhirnya membuat kita sampai kepada satu kondisi di mana kita merasa bahwa wah, saya sudah begitu banyak ya, sudah begitu kosong hari-hari ini, tidak ada sesuatu yang mengisi kehidupan saya. Karena seolah-olah saya bekerja menjalani hidup ini sepertinya hanya sebatas rutinitas saja. Rutinitas yang harus dijalani sepanjang minggu, atau boleh dikatakan hanya sekedar menghabiskan hari dengan beragam kegiatan yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita terpola dengan situasi yang ada dan membuat kita menjadi orang yang sibuk, tidak bisa tenang di dalam kita melakukan apa yang kita lakukan. Umpamanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kapan kita dapat duduk dengan tenang, menikmati satu momen untuk diri kita sendiri, kita nikmati untuk kemudian memulihkan kekuatan kita, memulihkan hati kita yang penuh dengan berbagai macam hal, atau lebih dari itu kita bisa duduk dengan tenang untuk kemudian kita membangun dan menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan masa hening, masa tenang di dalam dirinya, sehingga tidak lagi bisa fokus menikmati waktu teduh, tenang di dalam dirinya. Karena apa? Karena memang dunia sedang sekali lagi membuat kita sibuk dengan banyak hal. Karena dunia merancangkan semua itu supaya kita akhirnya melupakan yang penting, yang utama, yang seharusnya menjadi bagian, salah satu bagian dalam hidup kita, yang perlu kita kejar, yang perlu kita raih, kita dapatkan untuk kita bisa nikmati. Karena itu orang sibuk bekerja dan akhirnya tidak punya waktu untuk istirahat. Karena seolah-olah waktu istirahat itu sangat sayang kalau tidak dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka ada orang yang bekerja extra time. Ya, kenapa? Karena mengusahakan supaya waktu yang ada itu menjadi waktu yang efektif dipergunakan untuk bekerja, untuk melakukan apa yang penting, supaya akhirnya mendapat banyak dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu semua di satu sisi memang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita, memuaskan diri kita. Tapi di sisi yang lain, bukankah itu kemudian membuat jiwa kita menjadi kosong, bukan? Jiwa kita menjadi hampa, dan akhirnya kita merasa kok sepertinya yang saya lakukan ini ibarat menjaring angin, kata pengkhotbah. Ya, menjaring angin. Siapa di sini bisa tangkap angin? Tidak bisa. Kita semua tidak bisa tangkap angin. Bagaimanapun caranya, dengan alat apapun kita mau tangkap angin itu tidak bisa. Karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu disebabkan oleh karena mereka tidak menikmati kebersamaan mereka dengan Tuhan. Waktu mereka bisa menikmati waktu yang teduh mereka bersama dengan Tuhan. Karena itu keadaan yang terjadi, keadaan yang sedang mereka hadapi pada waktu itu membuat mereka tidak tenang. Dan bukan hanya tidak tenang, tapi kemudian membuat mereka akhirnya terjebak di dalamnya. Seolah-olah mereka sedang berjalan di dalam jalan yang tidak ada ujung. Terus melangkah, berjalan tanpa arah yang jelas, dan akhirnya mereka berputar-putar di sana. Itulah hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kita bersama. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Supaya kiranya akhir kita menjadi sadar bahwa ternyata hidup yang kita jalani itu tidak selamanya akan terus kita jalani. Tetapi akan ada waktunya hidup itu akan berhenti. Dan ketika hidup itu berhenti, apakah kita sudah sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya atau tidak?
1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama bagian firman Tuhan. 1, 2, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, menjadi tenang. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang tidak tenang hidupnya. Maka banyak sekali orang yang mudah tersulut emosinya. Bawa mobil bisa marah-marah. Saya juga begitu kadang-kadang Bapak Ibu. Bawa mobil, ada orang bawa motor sembarangan. Oh, ini orang ini suka-suka nyuwek, gitu ya. Merasa tidak tenang, gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa terganggu, reaksinya bagaimana? Marah, gitu kan? Saya pernah waktu itu berapa waktu yang lalu lah, baru keluar dari gereja, ada mobil dari sana ngebut, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ngebut dia. Saya sudah masuk setengah jalan, tapi dia nggak mau berhenti. Terus saya bingung nih, wah gimana nih, gitu ya? Dan akhirnya betul dekat, akhirnya dia harus rem. Dan ketika dia rem, reaksi gimana? Dia lihat saya melotot, lalu dia bilang apa? Babi, dia bilang, oh kaget saya, waduh dia orang ini luar biasa nih, gitu ya. Dia yang harusnya kan mengikuti aturan, dia berhenti gitu kan, mengurangi kecepatan, tapi dia tidak tahu. Saya sudah masuk, karena waktu saya lihat dia masih jauh dan saya masuk begitu kan, tapi kemudian malah dia marah. Dan dalam keadaan dunia di mana kita hidup sekarang ini begitu mudah sekali, bukan kita lihat karena hal yang sepele, orang kemudian dengan sangat mudahnya melukai orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Karena apa? Karena hari-hari ini memang membuat manusia begitu sibuk dengan semua yang dikejar di dalam dunia ini, seolah-olah yang ada adalah kepentingan sendiri, diri sendiri yang diutamakan, dan akhirnya lupa bahwa penguasaan diri, perlu menguasai diri di dalam segala hal yang ada dan menjadi tenang. Karena untuk bisa berdoa, fokus berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita harus tenang untuk mendapatkan jawaban dan menemukan arah di dalam hidup ini. Kita perlu menguasai diri dan tenang. Karena ketika kita sedang tidak tenang, apapun yang kita pikirkan itu tidak akan membawa kita kepada solusi yang baik. Maka seringkali bukan kita dengar satu nasihat, jangan mengambil keputusan pada waktu kita sedang apa? Marah, betul ya? Jangan kita mengambil satu keputusan waktu kita sedang emosi, karena emosi tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Seperti Kain, kenapa dia sampai tega membunuh adiknya sendiri? Karena apa? Karena dia mengambil keputusan waktu emosi. Dia memikirkan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli kepada saya. Persembahan Habel diterima, persembahan saya tidak diterima. Tuhan mengindahkan Habel, tapi Tuhan menolak saya. Dan akhirnya apa? Dia berputar-putar di dalam pikiran yang seperti itu, akhirnya membuat emosinya tidak stabil, dan akhirnya dia ambil kayu di padang ketika berjalan bersama dengan adiknya, dan dia pukul Habel dari belakang sampai mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu yang dibutuhkan, yang kita perlukan hari-hari ini adalah satu waktu tenang supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena doa, di dalam berdoa itulah kita akan mendapatkan jawaban yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka berdoalah, jadilah tenang, kata firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, supaya kamu dapat menguasai keadaan, dan kamu bisa berdoa kepada Tuhan dan menemukan jawaban yang diperlukan di dalam hidup. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, ayat 5, 6, ya, dan ayat yang ke-7, ini menjadi satu hal yang akhirnya menimbulkan, yang memperlihatkan kepada kita satu reaksi yang timbul dari orang yang tidak tenang, orang yang tidak dapat menguasai diri. Akibatnya apa? Di dalam ayat 5 dikatakan, mereka berkata-kata melawan Allah. Wah, ini bahaya sekali nih Bapak Ibu Saudara, ya.
Bukan lagi melawan manusia, tapi melawan Allah. Seolah-olah berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kamu itu tidak ada apa-apanya. Tuhan itu tidak punya kuasa. Tuhan tidak bisa menolong kami. Tuhan hanya membawa kami ke padang gurun ini untuk akhirnya mati di sini. Wah, ini kan kata-kata dari orang Israel ketika mereka marah sama Tuhan. Tapi mereka lupa peristiwa yang sebelumnya. Sebelum peristiwa di padang gurun ini, di padang gurun Negeb ini, mereka lupa satu peristiwa yang besar ketika raja orang Arab, orang Kanaan, salah satu suku yang ada di Kanaan bagian selatan yang tinggal di padang gurun Negeb, menyerang mereka. Lalu pada waktu itu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami akan maju dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kami? Tuhan katakan, majulah, aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan betul ketika mereka maju, mereka menang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengalahkan musuh mereka. Tapi ketika mereka ada di padang gurun Negeb, mereka berjalan di situ. Mereka lupa kepada perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka lupa kepada pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak punya kekuatan yang besar, berhadapan dengan musuh yang kuat, dengan kereta perangnya yang banyak. Tapi Tuhan mengalahkan musuh yang kuat itu bagi mereka. Tapi ketika mereka berhadapan dengan padang gurun, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak melihat kepada Tuhan yang sudah menolong mereka dan melakukan perbuatan yang besar di tengah-tengah mereka. Seolah-olah padang gurun yang ada di depan mereka itu tidak dapat menandingi kuasa Allah yang dahsyat untuk menolong mereka melewati padang gurun yang gersang itu. Maka mereka bersungut kepada Tuhan. Di sini kamu bawa kami untuk mati di sini. Dan maka mereka bilang, kami sudah muak makan roti hambar. Wah, ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dalam perjalanan mereka sampai ke Gunung Sinai, bagaimana Tuhan pelihara mereka. Setiap hari mereka tidak harus menanam, mereka tidak harus bekerja keras untuk kebutuhan hidup mereka. Tapi Tuhan kirim roti dari surga setiap pagi. Mereka bisa pungut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan itu tidak pernah berhenti sampai kepada perjalanan mereka di padang gurun, sampai mereka akhirnya sampai di negeri Moab seberang Sungai Yordan. Baru ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, roti dari surga itu berhenti, tidak lagi turun. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, kami mau daging. Bukankah Tuhan kirimkan kepada mereka burung puyuh yang banyak untuk mereka bisa nikmati makan, tapi mereka menjadi serakah. Mereka mengambil makan seolah-olah tidak ada daging untuk besok hari. Tuhan beri bagi mereka sehingga akhirnya mereka makan sampai kekenyangan dan mereka muntah, mereka makan lagi dan seperti itu terus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terkadang kelimpahan berkat di dalam hidup yang kita nikmati itu tidak selalu membawa kita kepada satu kesadaran iman bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tapi terkadang berkat-berkat yang kita nikmati itu seringkali tanpa sadar menjauhkan kita dari Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman kehidupan kita, waktu kita susah, kita berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan buat saya maju. Tuhan campur tangan untuk hidup saya. Buat usaha saya berkembang. Tapi ketika sudah maju berkembang, yang kita lakukan apa? Tanpa sadar berkat itu, kemajuan yang kita nikmati dalam hidup itu bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, malah membuat kita akhirnya ditawan oleh berkat itu, kemajuan itu. Sehingga dulu kita begitu tekun beribadah mencari Tuhan, tapi karena alasan dari tidak bisa, toko harus buka hari Minggu. Karena itu rame, itu adalah pasar yang sangat rame. Kalau saya tidak buka hari Minggu, mobil tidak laku, gitu ya kalian. Kalau saya tidak buka hari Minggu, yakin pasti akan mengurangi omset.
Sehingga seolah-olah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berkat kita tergantung kepada hari Minggu, bukan kepada berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita bisa terima, terus nikmati dalam hidup ini. Dulu sebelum waktu kita masih berjuang untuk membangun usaha, kita begitu tekun mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kemudian menolak pelayanan yang ditawarkan kepada kita. Tapi kadang ketika usaha itu maju, berkembang, kemudian ketika kita diminta untuk melayani, ayo melayani. Bukankah kemudian akhirnya membuat kita tanpa sadar disita oleh waktu karena pekerjaan itu, dan akhirnya kita berkata, maaf ya, aku tidak bisa melayani, aku sibuk, aku banyak pekerjaan, aku banyak tanggung jawab yang harus aku kerjakan, apalagi keluarga besar. Oh, ada banyak mulut yang harus cukupkan, dikasih makan, jadi harus bekerja, cari duit supaya bisa makan semua anggota keluarga. Kalau enggak, kalau saya enggak bekerja, kalau Saudara dikasih Tuhan, jemaat kita di Lampung ada satu ibu, dia usaha jualan kue di pasar, gitu ya. Lalu kemudian sering diajak ke gereja, tapi alasannya, kalau saya nggak jualan hari Minggu, sayang sekali orang ramai. Disitulah kue banyak laku. Ya, satu sisi kita pikir betul juga ya, betul juga, karena itulah masukan, kesempatan untuk dapat pemasukan yang besar. Tapi apakah Tuhan tidak bisa memberikan berkat yang lebih bagi kita di hari yang lain, kecuali hari Minggu, hari untuk kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kita mengorbankan waktu yang penting, jam yang penting untuk kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang maka saya katakan berkat itu tidak selalu membuat kita akhirnya menyadari dan kemudian bersyukur kepada Tuhan, untuk membuat kita akhirnya lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Tapi kadang itu menjadi satu pencobaan yang akhirnya mengalihkan kita dari Tuhan kepada sesuatu yang kita anggap yang penting. Seperti Israel, bangsa Israel, ketika mereka menghadapi satu pencobaan di padang gurun, mereka bersemur kepada Tuhan. Mereka lupa kepada banyaknya mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Maka mujizat itu tidak menjamin seseorang menjadi orang Kristen yang kuat, Bapak Ibu. Tapi justru banyaknya mujizat dalam hidup ini akan membuat itu menjadi sesuatu yang biasa, gitu kan? Tidak lagi spektakuler. Wah, tidak akan membuat kita akan berkata wow, begitu ya. Biasa-biasa saja. Karena hal-hal yang ajaib yang terlalu sering dinikmati dalam hidup ini hanya akan membuat kita memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang biasa-biasa saja dalam hidup ini, bukan sebagai pribadi yang supranatural, yang super melebihi diri kita, melebihi apapun yang ada dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka belajar dari pengalaman iman bangsa Israel, mari kita melihat bahwa kehidupan kita bukan berdasarkan kepada apa yang kita kerjakan, bukan berdasarkan kepada apa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, juga bukan berdasarkan apa yang kita bangun menjadi satu kerajaan bagi hidup kita. Tapi ingatlah bahwa semuanya bergantung kepada Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak memberkati, kata firman Tuhan, sia-sialah usaha orang menjaga kota, ya kan? Kalau Tuhan tidak memberi berkat, maka sia-sia orang bangun pagi-pagi sampai jauh malam bekerja, mencari uang, mencari kehidupan, karena kalau bukan karena Tuhan, tidak ada artinya. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa lihat burung pipit yang kecil, tidak usah menabur, tidak usah menanam, tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Bunga yang indah yang kita lihat, mereka tidak memintal baju, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Tapi dikatakan oleh Tuhan siapa? Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah bunga yang di padang itu. Tapi bunga yang sementara. Pagi dia berkembang, siang hari ketika panas hari matahari terik dia layu, dan sore hari dia gugur. Tapi bunga itu didandani oleh Tuhan begitu indah. Bukankah bunga itu melebihi, tidak lebih dari kita, bahkan kita melebihi bunga itu. Dan Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya. Itulah diri kita, kurang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka ketika mereka berdosa kepada Tuhan, Tuhan harus kemudian menyuruh Musa membuat ular tembaga. Supaya apa? Supaya mereka ketika digigit oleh ular itu, mereka lihat ular tembaga itu, mereka tidak mati. Kadang Tuhan harus membuat sesuatu sebagai jaminan bagi kita, supaya kita akhirnya tidak terpagut oleh pikiran kita yang sia-sia. Tapi kita bersyukur karena tanda yang diberikan Tuhan melebihi ular tembaga. Karena tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah anaknya sendiri yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menjadi tanda kasih Allah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita sudah masuk dalam masa Prapaskah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Apa perenungan yang sedang kita renungkan di dalam kita mempersiapkan diri masuk di dalam Paskah, dalam Jumat Agung dan Paskah, hari kemenangan? Karena sudah sering ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sudah sering merayakan Paskah, Natal, dan hari-hari besar gereja lainnya, seolah-olah akhirnya itu hanya sekedar menjadi satu rutinitas bagi kita. Sudah tidak ada lagi makna yang greget, yang membuat kita menjadi begitu mengalami satu transformasi oleh karena momen-momen yang penting itu yang kita rayakan di dalam kalender gereja kita, sehingga akhirnya berlalu begitu saja. Kita sering bertanya, tanggal berapa Paskah? Sudah kita tanya, masuk di Paskahnya, dan kemudian lewat begitu saja, dan sesudah itu berlalu, seolah-olah momen itu hanya sekedar momen yang lewat begitu saja dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama, ayo mengambil waktu ini menjadi satu momen yang penting bagi kita untuk merenung kembali, merenung tentang Yesus, merenung tentang kasih Allah, merenung tentang karya yang besar yang sudah Dia lakukan bagi kita, yang sudah kita terima, kita nikmati dalam hidup ini. Pada minggu menjelang Paskah, Bapak Ibu Saudara, tanggal 25 sampai dengan tanggal 27, kita akan merayakan malam sengsara Tuhan Yesus. 3 hari, 3 malam berturut-turut menjadi satu waktu bagi kita untuk merenungkan tentang Paskah, tentang karya Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang baru yang kita mau lakukan dalam gereja, supaya ini membawa kita kepada satu perenungan yang dalam kepada Paskah yang sesungguhnya, sehingga momen ini tidak berlalu begitu saja seperti yang sudah-sudah, tapi ada sesuatu yang baru yang boleh kita dapatkan. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, ayo hadir tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 jam 7 malam, setengah 7 malam. Mari datang Bapak Ibu Saudara, ambil waktu ini, ambil kesempatan ini, jangan biarkan berlalu, karena ini dibuat untuk kita, supaya membuat kita akhirnya menikmati momen itu, menikmati Yesus yang sudah mati bagi kita, menebus kita dari segala dosa dan membawa kita kepada kemenangan, supaya Paskah yang akan kita rayakan pada bulan ini membawa kita kepada kemenangan yang sejati sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang mati dipagut oleh ular tedung, tapi kita menjadi orang-orang yang tetap hidup sekalipun dipagut oleh ular tedung itu, karena kita melihat kepada siapa? Kepada Yesus, Juru Selamat kita, yang adalah jaminan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya membawa kami kepada satu
kesadaran yang penuh di dalam diri kami untuk melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami sebagai